Seorang sahabat kita meminta pembahasan di konten Hairil Anas TV selanjutnya agar dipertajam, dan beliau meminta untuk membahas mengenai apa yang dimaksud sadermo itu. Apakah tidak menjurus kepada terjadinya sirkut to'ah, mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya? Apakah itu tidak menyerupai Syiah atau Khawarij? Termasuk mentakwil sakar PDW, apakah itu tidak termasuk liberal? Dan secara khusus sahabat kita juga meminta agar Hairil Anas TV mengupas lebih tajam, katakan walau pahit. Barangkali memang perlu lebih dipertajam lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua. Semoga kita tetap dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa sehat, bahagia selalu. Kita akan membahas mengenai sadermo, ya, karena kalau membahas mengenai mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya itu sudah beberapa kali kita bahas. Sejumlah ulama juga sudah menegaskan mengenai hal itu. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran, tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Gini, saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam madzhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa, kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah, di sini ini kelihatan benarnya madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, kata Allah. Itu semakin memperjelas di mana posisi berdirinya saudara tua kita yang berada di bawah naungan bendera organisasi LDII. Demikian pula dengan metode penafsiran Al-Quran mereka yang dikatakan sakar PDW. Itu jelas akan menjerumuskan kepada kesalahan dalam pemahaman dan berujung kepada kekeliruan dalam pelaksanaan dan pengamalan ibadah, yang akhirnya melahirkan bid'ah atau amalan yang dibuat-buat. Dan itulah yang terjadi di dalam sana. Banyak sekali amalan yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, diakibatkan oleh salah dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, atau sebagaimana dikatakan oleh sahabat kita dimaknai dengan sakar PDW. Alhamdulillah, itu semua sudah beberapa kali kita bahas, dan kesemuanya itu masuk dalam 12 pokok ajaran menyimpang dari LDII yang termuat dalam buku pembinaan LDII menuju paradigma baru terbitan Majelis Ulama Indonesia. Mengenai frase sadermo, sebenarnya istilah ini masuk ke dalam bahasa Jawa kuno, atau biasa juga disebut sebagai bahasa Jawa halus, yang biasanya di zaman modern bahasa-bahasa seperti ini sudah jarang digunakan dalam keseharian. Terbukti bukan hanya orang Bugis seperti saya yang non Jawa saja yang tidak terlalu mengerti
tentang frase ini, tetapi bahkan orang Jawa sendiri pun banyak yang tidak terlalu paham mengenai pengertian daripada frase Sadarmo itu. Saya pernah ceramah ya, setelah saya pernah ceramah itu saya mengatakan Sadarmo itu ternyata ya, misalnya saya bicara di kalangan umum ya, misalnya dengan kata-kata aku Sadarmo nih, saya cuma Sadarmo, ternyata mereka juga tidak paham tentang bahasa itu, padahal bahasa Jawa. Ya, dalam kalangan LDI, kata Sadarmo ini sering digandengkan dengan kata taat, seperti Sadarmo taat. Bahkan ketika ada peraturan yang terasa berat untuk dilaksanakan, maka pembesar atau pengurus di dalam organisasi itu akan mengatakan sabar, kita harus Sadarmo taat. Sadarmo, ya memang kita kadang-kadang juga harus membahas beberapa perkataan-perkataan yang memang kita anggap perlu diluruskan atau perlu kita jeli dengan istilah Sadarmo. Ya, dikit-dikit kula namung Sadarmo. Kula namung Sadarmo, kula namung Sadarmo lah, istilahnya seperti itulah. Sebuah ilustrasi mengenai penerapan Sadarmo ini, yakni pada dapukan imam kelompok. Imam kelompok adalah sebuah jabatan dalam struktur keamiran LDI untuk tingkat paling bawah. Unsur keimaman inilah yang bersentuhan langsung dengan jemaah dan dituntut untuk menjaga kelancaran sambung setiap jemaat, termasuk menjaga kestabilan aliran dana untuk kas keamiran, yakni dengan terus-menerus mendesak jemaat agar menertibkan bayar persepuluhan dan berbagai bentuk pungutan lainnya yang berlebar pembelaan atau sedekah. Kalau diibaratkan, imam kelompok ini adalah ujung tombak keamiran LDI dalam melakukan kegiatan mengeruk harta jemaat sebanyak-banyaknya. Ketika jemaat merasa keberatan terus-menerus dipalak dengan berbagai pungutan, maka imam kelompok inilah yang menjadi sasaran misuh-misuhnya jemaat dan kekesalannya di jemaat LDI. Bukan imam desa, bukan imam daerah, apalagi imam pusat. Imam pusat adalah sosok yang tidak memiliki celah dan keburukan sedikit pun. Padahal setiap receh yang dikumpulkan oleh imam kelompok semuanya dikirim ke imam pusat. Tetapi meskipun demikian, imam kelompok dituntut untuk tetap Sadarmo. Nah, kalau kita lihat kualitas para pengurus itu jauh dengan apa yang menjadi amanatnya. Nah, bahasanya seperti itu. Sudah amanati akeh, semangat ibadah, tetapi yang diamanatkan kepada mereka itu banyak, kemudian semangat beribadah, semangat membela, semangat ngaji dan lain sebagainya. Tetapi sayang, yang memegang amanat adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, artinya yang minim dengan ilmu. Maka dari ilustrasi ini kita dapat menarik sebuah pengertian dari Sadarmo, yakni sebuah ketulusan yang dilandasi dengan keridhaan hati untuk tetap menjalankan tugas amal solehnya meskipun terasa sangat berat. Itulah dahsyatnya sebuah doktrin, sahabatku. Jadi doktrin itu adalah sebuah sistem atau prinsip-prinsip yang diterima sebagai sebuah kebenaran. Dalam doktrin agama, prinsip ini dipegang dengan sangat kuat dan dijadikan sebagai pedoman yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran, meskipun doktrin itu menentang akal sehat. Apalagi diyakini bahwa memang agama bukan untuk diakal-akali, maka doktrin itu pun semakin menancap kuat. Seperti nasib sang imam kelompok dalam jaringan rantai keamiran LDI itu. Pasti nalurinya sebagai suara Tuhan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu terasa sangat tidak adil. Dirinya yang berjibaku memasang badan di depan jemaat, mengejar dan mendesak setiap jemaat untuk mengumpulkan receh demi receh untuk disetorkan kepada bosnya yang diberi pangkat sebagai imam pusat. Sementara dia dilarang untuk ceramah-ceramah, artinya tidak boleh mengambil sedikit pun dari uang yang berhasil dia kumpulkan. Semuanya harus disetorkan ke pusat. Walaupun nalurinya berkata demikian, tetapi itu tadi pengaruh doktrinnya jauh lebih kuat, menampar suara kebenaran dalam nalurinya dengan
pesan bahwa ganjarannya jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Balasannya adalah surga. Oleh karena itu wajib sadermo untuk tetap melaksanakan amal soleh sebagai yai kelompok dengan sadermo niat karena Allah. Tidak boleh terpengaruh dengan suasana dan situasi yang melanda jemaat. Harus tetap sadermo karena ganjarannya surga. Jadi harus tetap sadermo karena Allah. Ya, kita kadang sulit menahan tawa karena ini adalah sebuah kelucuan. Bukan tertawa mengejek, tetapi menertawai diri sendiri karena kita juga pernah mengalami kebodohan seperti itu di sana. Jadi mohon maaf saudaraku yang masih berada di sana, kami tertawa bukan menertawai kalian, tetapi justru lebih pada menertawai diri sendiri, menertawai kebodohan yang pernah menimpa kita. Maka apa yang dipahami oleh sahabat kita yang bertanya, yang mengatakan apakah sadermo itu tidak mengarah pada terjadinya syirik ketaatan? Ya, bila kita memperhatikan fakta di lapangan, maka frase sadermo memang menjadi sebuah cemeti yang digunakan untuk mencambuk jemaat agar senantiasa sukarela, ridho menjalankan semua peraturan dan perintah Bapak Imam, apapun keadaannya, baik dalam keadaan berat maupun ringan, dalam keadaan suka atau tidak suka, tidak enak dienak-enakan, tidak masuk dimasuk-masukkan. Lalu sebenarnya apa pengertian daripada sadermo itu? Apakah memang sesuatu yang memaksa? Kalau kita membaca di literatur yang ada, maka pengertian sadermo sesungguhnya adalah perasaan senang, bahagia, gembira, dan suka. Kadang pula diartikan sebagai kuat, semangat, atau cocok, tergantung dari konteks kalimatnya. Seperti dalam contoh kalimat, saya sadermo berjumpa denganmu. Artinya saya sangat senang atau bahagia ketika berjumpa denganmu. Hadiah ini sangat sadermo banget. Hadiah ini sangat cocok sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sadermo adalah sebuah perasaan sukarela atau bahagia yang di dalam masyarakat Jawa ini adalah perasaan yang muncul dari dalam, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan seseorang. Sehingga ini adalah sesuatu yang positif sebenarnya. Bahasa kasar daripada dermo adalah derme. Dan adapun bahasa sehari-harinya yang umumnya digunakan di tengah masyarakat Jawa sekarang adalah senang. Kalau kita melihat arti yang sesungguhnya, tidak ada masalah dengan frase itu. Seharusnya frase ini digunakan untuk situasi dan keadaan yang positif, bukan untuk memaksakan sebuah kehendak. Sebab ketika sebuah keadaan telah dipaksakan, maka tentu tidak lagi mendatangkan kebahagiaan atau perasaan sadermo. Sehingga sadermo yang ada di dalam jemaat LDII sesungguhnya sudah melenceng jauh dari pemahaman frase sadermo yang sebenarnya. Sadermo yang dalam masyarakat leluhur Jawa digunakan untuk menggambarkan sebuah keadaan yang menyenangkan dan membahagiakan. Namun di kalangan jaringan rantai keamiran LDII, frase itu justru dijadikan cambuk untuk melakukan pemaksaan. Yang kalaupun perintah itu dilaksanakan dan yang melaksanakannya terlihat bahagia, itu adalah kebahagiaannya semu, atau hanya kebahagiaan yang dibuat-buat untuk mencitrakan sebuah keadaan yang baik. Atau kalaupun benar merasa bahagia karena membayangkan sebuah balasan yang besar berupa surga, sesungguhnya itu hanyalah fata morgana atau halusinasi semata. Kesimpulannya lagi bahwa LDI ini bukan hanya menyimpangkan pengertian-pengertian dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, tapi juga menyimpangkan makna daripada istilah-istilah atau frase-frase yang berlaku di tengah masyarakat. Semoga mencerahkan, dan sekian celotehan. Teriring doa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat jiwa raga, selamat dunia akhirat, dilancarkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.